Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah 8 keistimewaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mustahil ditiru oleh umatnya. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keistimewaan untuk Rasulullah secara khusus. Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan Nabi Muhammad sebagai teladan bagi seluruh umat manusia. Allah menyampaikan dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 21, jika ingin berjumpa dengan Allah, maka ikuti Rasulullah. Sungguh telah ada dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam teladan yang baik bagi mereka yang menginginkan pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga datangnya hari akhir, serta berzikir kepada Allah dengan banyak. Ustadz Ahmad Zarkasi, LC, dalam bukunya yang berjudul Manusia yang Tidak Seperti Manusia, beliau mengatakan, ada beberapa dalam diri Rasulullah kita tidak perlu susah payah mengikutinya, karena hal itu merupakan kesususan Rasulullah yang tidak dimiliki Nabi sebelumnya. Akan tetapi untuk poin satu ini, kita umatnya tidak dituntut untuk bisa seperti beliau, karena memang ini kekhususan beliau saja. Kita sama sekali tidak diperintah untuk bisa atau mencapai seperti itu. Ini juga bentuk keadilan Allah. Ustadz Ahmad Zarkasi menyampaikan ada sekitar 8 kesususan Nabi Muhammad SAW yang tak perlu mencapainya. Di antaranya, yang pertama, keringat Nabi jadi minyak wangi. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan ini direkam Imam Muslim dalam kitab sahihnya, beliau bercerita tentang ibunya yang menjadikan keringat Nabi sebagai minyak wangi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Nabi masuk ke rumah kami dan beliau qailulah atau tidur siang di tempat kami. Ketika tidur itu, Nabi berkeringat. Kemudian ibuku datang membawa botol dan keringat Nabi ditampung ke dalam botol itu. Kemudian ketika Nabi bangun dari tidurnya, beliau bertanya kepada ibuku, wahai Ummu Sulaim, apa yang sedang kau buat? Ummu Sulaim mengatakan, ini keringatmu wahai Nabi, aku jadikannya minyak wangi, dan ini adalah minyak wangi yang paling wangi. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kedua, ludah Nabi menjadi obat. Direkam oleh banyak perawi hadis. Sahabat Talak bin Ali mengaku pernah digigit kalajengking di kakinya. Lalu Nabi meludahi kakinya pada bagian yang digigit itu dan mengusapnya. Seketikanya itu hilang sakitnya, berhenti darahnya keluar. Talak bin Ali mengatakan, aku digigit oleh kalajengking ketika aku di dekat Nabi. Lalu Nabi meludahi kaki dan mengusapnya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Yang ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak punya bayangan. Al-Said Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, ulama kenamaan dari kota kelahiran Nabi, Mekah Al-Mukarramah, dalam kitabnya yang berjudul Mafahim Yajib Antushaha, menyebutkan beberapa kesususan yang dimiliki Rasulullah. Di antaranya adalah bahwa Nabi tidak memiliki bayangan, karena memang beliau adalah cahaya dan cahaya tidak pernah memiliki bayangan. Ini didukung doa Nabi itu sendiri yang meminta kepada Allah untuk dijadikan sebagai cahaya. Ini disebutkan Imam Muslim dalam kitab hadis yang menjelaskan tentang bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doa di sujudnya. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku cahaya, di pendengaranku cahaya, dalam penglihatanku cahaya. Di sebelah kananku cahaya, sebelah kiriku juga cahaya, di depanku cahaya, dan di belakangku cahaya, serta di atasku cahaya, dan juga di bawahku cahaya, dan jadikanlah untukku cahaya. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya tidur mata saja. Suatu waktu Nabi pernah ditanya istrinya Aisyah tentang tidurnya selepas sholat witir. Aisyah bertanya kepada Nabi, wahai Rasul,
apakah engkau tidur setelah sholat witir? Beliau menjawab, betul Aisyah, sesungguhnya mataku tertidur akan tetapi hatiku tidak pernah tidur. Hadis riwayat Malik. Dan ini sejalan dengan apa yang disebutkan beliau sendiri, bahwa para Nabi Allah tidaklah tidur kecuali hanya mata mereka saja yang terpejam, sedangkan hati mereka tidak pernah tidur dari berzikir kepada Allah. Dan begitu juga para Nabi Allah tidur hanya matanya saja, sedangkan hatinya tidak pernah tidur. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang kelima, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menguap. Dalam kitabnya Al-Qasais Al-Kubra, Imam Al-Suyuti menyebutkan riwayat tentang Nabi yang sepanjang hayat tidak pernah menguap. Di Takhrij Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Tariq, dan juga Ibnu Abi Saibah dalam musannafnya, dan dari Ibnu Sa'ad dari Yazid bin Al-Asam, beliau berkata bahwa Nabi tidak pernah menguap sama sekali. Yang keenam, Nabi bisa melihat dari balik badan. Dalam riwayat Imam Muslim, selepas sholat berjamaah, Nabi menyampaikan kepada para sahabat bahwa beliau bisa melihat apa yang terjadi di belakang sepanjang sholat. Wahai manusia, aku adalah imam kalian, maka janganlah kalian mendahuluiku ruku, dan juga jangan mendahuluiku sujud, dan jangan juga pada berdiri serta menyelesaikan sholat. Sesungguhnya aku bisa melihat kalian dari depanku dan juga dari belakangku. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ketujuh, melihat dan mendengar ringkihan langit. Dalam riwayat Imam At-Tirmizi dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, sesungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak lihat, dan aku mendengar apa yang kalian tidak dengar, ringkihan langit, dan memang pantas langit bersuara ringkih, karena di setiap jarak 4 jari di langit ada malaikat yang menaruh keningnya untuk sujud kepada Allah. Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian yang terakhir, Nabi tidak pernah mimpi basah. Ihtilam adalah keluarnya air mani karena sebab mimpi atau fantasi. Orang kebanyakan Indonesia menyebut ihtilam dengan sebutan mimpi basah, dan itu tidak pernah terjadi pada diri Nabi. Dalam kitab hadisnya Al-Mu'jam Al-Kabir, Imam At-Tabrani mengeluarkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi tidak pernah berihtilam. Hadis riwayat At-Tabrani. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.